Waalaikumsalam. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bapak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya atas izinnya kita semua dapat berkumpul pada Zoom malam hari ini. Malam ini merupakan malam penuh rasa syukur dan salah satu tanda kasih sekaligus penghormatan kita kepada salah satu sosok yang sudah begitu banyak memberi catatan, pengetahuan, siraman rohani dan pikiran bagi kita semua. Seorang sahabat, tempat curhat, dan teman adu debat. Salah satu pemikir bangsa yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, sekaligus disegani oleh semua teman karena kerendahan hati dan keluasan ilmu beliau. Ibu Bapak sekalian, saya akan minta salah satu sahabat beliau untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka rangkaian acara syukuran ulang tahun dan bedah buku Imajinasi Islam karya Profesor Dr. Komarudin Hidayat pada malam hari ini. Kepada Mas Budi Mudawa Rahman, saya persilakan. Monggo Mas. Terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pertama kali kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat Urban Sufism yang pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti satu acara, yaitu yang tadi Mbak Vivi sebut, kita ingin merayakan dan rasa syukur kita karena pada malam ini Mas Komarudin Hidayat, Prof. Komar, merayakan kebahagiaan, yaitu usia ke-86. Ini adalah ke-68, kebalik. Maaf ya, ke-68. Satu usia yang kalau di orang pesantren bilang Mas Komar sudah mendapat bonus ya, bonus 5 tahun, dan ini sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita bukan cuma merayakan atau akan merayakan dan merasakan syukur karena Mas Komar merayakan usia yang ke-68, tapi juga kita akan memulai satu tradisi yang bagus sekali, yaitu ketika kita merasakan syukur mengenai tambah usia kita, kita juga mencoba untuk berbagi tentang pikiran-pikiran yang sekarang menjadi menjadi kegelisahan. Rupanya Mas Komar atau Prof. Komar mempunyai satu kegelisahan yang kalau kita membaca bukunya yang memang sengaja beliau tulis untuk acara malam ini, yaitu Imajinasi Islam, kita akan melihat kegelisahan Mas Komar tentang bagaimana wajah Islam masa depan. Tapi tadi seperti Mbak Vivi sudah kemukakan, Mas Komar adalah tokoh, adalah orang yang sangat rendah hati dan juga selalu optimis. Jadi kita merasakan bahwa pada pikiran-pikiran Mas Komar, seperti selama ini kita sudah dengar atau sudah baca buku-bukunya, pemikirannya, Mas Komar ini adalah sosok yang sangat optimis. Beliau tidak mau terbawa pada pesimisme dan rasa putus asa. Dan itulah yang kami kira teman-teman Mas Komar yang menyelenggarakan acara ini merupakan suatu pemikiran Mas Komar yang perlu
kita simak dan juga kita cari inspirasi apa yang ada dalam pemikiran Mas Komar. Mas Komar juga menyebut dalam suatu diskusi dengan saya beberapa hari yang lalu bahwa ini tulisan Mas Komar atau buku kecil Mas Komar ini adalah semacam proposal, istilahnya Mas Komar itu semacam proposal di mana beliau sebenarnya ingin terus mengembangkan apa yang ada dalam pemikiran di dalam buku kecil tersebut melalui masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat Mas Komar. Dan Mas Komar merencanakan akan mengembangkan pemikiran yang didapat dari insight-insight dari diskusi malam ini dan juga mungkin diskusi-diskusi lain setelah ini nanti di setahun kemudian akan menjadi satu buku yang lebih tebal. Jadi ini satu ide yang sangat menarik di mana Mas Komar membayangkan satu proses evolusi bukunya ya, dan evolusi tersebut didapatkan sebagiannya dari inspirasi-inspirasi yang kita diskusikan malam ini. Nah, malam ini kita akan ditemani oleh 4 sahabat Mas Komar yang akan memberikan sharing, akan berbagi dengan kita terkait apa yang ada atau tertulis di dalam buku Mas Komar tersebut. Ada Dr. Haidar Bagir, ada ada Nina Nurmila. Nina Nurmila dan juga 2 teman lagi lain yang malam ini akan berbagi pemikiran dan bacaan atas buku Mas Komar tersebut. Ini adalah satu acara yang kami dari Urban Sufism yang sudah lebih dari setahun selalu melakukan kajian-kajian dan kami ingin merayakan kebersamaan dengan Mas Komar selama masa pandemi ini di mana kami dibimbing oleh Mas Komar dan juga diberikan banyak sekali insight-insight sehingga kemudian kami ingin merayakannya bersama kita semua malam ini. Kira-kira itu sedikit sambutan dari saya dan rencana kita pada malam hari ini. Silakan Mbak Vivi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, terima kasih banyak atas sambutannya. Memang sebagaimana disampaikan oleh Mas Budi, Mas Komar yang ulang tahun, kita semua yang dapat hadiah ya Mas ya? Iya. Baik, selanjutnya saya akan minta 2 patah kata dari yang sangat kami hormati, istri dari mendiang, Profesor Dr. Nurholis Majid, seorang bapak bangsa yang hingga saat ini masih terus kita rasakan buah pikirnya, guru sekaligus sahabat dari Mas Komarudin Hidayat. Kepada Ibu Omi Nurholis Majid, Ibu sudah hadir? Ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Omi. Ya. Mas Komar. Apa kabar, Bu Omi? Ya. Alhamdulillah, ya baik. Alhamdulillah. Bu Omi, monggo kami tunggu sambutan Ibu. Oh, sekarang udah mulai ya? Oh, maaf. Tadi nyari-nyari Zoom-nya yang belum hafal aja. Silakan, Bu Omi. Oke, saya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para hadirin yang terhormat. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kebugaran pada malam hari ini di tengah krisis kesehatan publik yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Kepada mereka yang sedang sakit, saya mengajak para hadirin untuk mendoakan semoga mereka lekas sembuh dan dapat kembali beraktivitas secara produktif. Amin. Amin. Dalam kesempatan ini saya ingin
mengucapkan selamat ulang tahun Mas Komar yang ke-68, masih tampak muda dan produktif. Selamat Mas Komar. Terima kasih. Dan bahagia selalu, oke. Kemudian peringatan ulang tahun selalu menjadi momentum yang spesial untuk kita semua, yaitu untuk merenungkan kembali perjalanan hidup di masa lalu sebagai ikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk umat dan bangsa. Dan selamat pula atas karya barunya Mas Komar, yaitu Imajinasi Islam. Saya belum sempat membaca dan juga belum sempat mengikuti WA group tadi yang sepertinya ramai sekali. Sehingga saya hanya bisa berharap aja semoga Islam yang diimajinasikan Mas Komar adalah Islam yang membawa spirit pencerahan kepada umat yang sedang galau. Islam yang menopang kemajemukan yang sedang retak. Islam yang meneguhkan spirit persatuan di tengah polarisasi bangsa. Dan Islam yang menjadi rahmat kita semua, apapun agama dan keyakinannya. Amin. Amin. Saya tidak berpanjang lebar. Itu tadi sebutan saya, dan semoga selamat berdiskusi secara konstruktif tentang buku atau karya Mas Komar, Imajinasi Islam. Semoga sukses Mas Komar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Omi, matur nuwun Ibu sambutannya. Ya, sami-sami. Profesor Dr. Komarudin Hidayat adalah manusia lintas benua, lintas bangsa. Teman dan sahabat beliau berasal dari berbagai penjuru dunia. Malam ini ada 3 orang dari mancanegara yang hadir dan akan menyampaikan ucapan selamatnya. Kesempatan pertama, saya silakan Profesor George Quinn. Beliau adalah Honorary Professor dari Australian National University College of Asia. Beliau adalah ahli budaya Jawa. Profesor Quinn, the time is yours. Terima kasih. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang teramat saya hormati. Dan saya ikut mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Profesor Komarudin. Ulang tahun yang 68, bukan 86. Yang dalam bentang waktu sekian tahun, Profesor Komar sudah mencatat prestasi kerja yang luar biasa yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Indonesia, khususnya dalam 3 bidang, saya kira, khususnya dalam berbagai bidang, tapi khususnya dalam 3 bidang. Pertama, beliau menghasilkan sejumlah studi ilmiah mengenai Islam dalam lingkup kebudayaan Indonesia yang sangat mencerahkan. Bukan hanya tentang Islam di Indonesia, tetapi merangkum sifat dan ciri-ciri agama Islam dimanapun di dunia. Saya sendiri tertarik pada peran Islam dalam sejarah Indonesia dan kesinambungan Islam zaman dulu dengan sifat-sifat atau ciri-ciri Islam yang kita saksikan dewasa ini di bumi Indonesia. Walaupun saya baru sempat membaca sebagian daripada karya ilmiah yang ditulis oleh Prof. Komar, tetapi ada satu yang berdampak pada diri saya ketika pertama saya baca lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan masih ada di perpustakaan saya pribadi saya di sini di Canberra, yaitu judulnya Menjadi Indonesia,
13 abad eksistensi Islam di bumi Nusantara. Terima kasih Prof. Komar atas karya yang sangat saya kagumi. Terima kasih Pak George. Hal yang kedua yang perlu kita catat, Bapak Ibu sekalian, yaitu pengabdian beliau dalam bidang kepemimpinan umat, khususnya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam 2 periode jabatan, mulai tahun 2006, kalau saya tidak salah, sampai tahun 2015. Suatu masa yang menjadi saksi tersulapnya Universitas Islam Negeri Hidayatullah menjadi pusat studi agama Islam yang terkemuka bukan hanya di Indonesia, tetapi juga menjangkau jauh ke seluruh dunia. Dan hal yang ketiga yang sangat saya kagumi, yaitu sebagai akademisi dan pemimpin lembaga perguruan Islam, beliau tetap berusaha dengan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan umat Islam seluas-luasnya. Bukan hanya dengan kalangan terbatas dalam lingkungan perguruan tinggi, tapi menjangkau jauh ke masyarakat umum. Maka dengan senang hati, saya ikut mengucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga Bapak Profesor berusia panjang. Dan dalam usia yang panjang itu, semoga tetap berdaya cipta dan tetap menghasilkan karya-karya ilmiah seperti imajinasi Islam yang diluncurkan dan menjadi sorotan diskusi dalam acara malam ini. Saya mohon maaf, saya baru menerima kiriman imajinasi Islam beberapa hari yang lalu dan belum sempat saya baca. Mohon maaf, Prof. Jadi saya tidak dapat ikut menyumbang diskusi nanti, tapi akan saya ikuti untuk sebagian. Di sini di Canberra sudah menjelang jam 12.30 malam. Tetapi saya akan mengikuti diskusi sedapat mungkin. Dan sebagai akhir kalam, selamat berdiskusi Bapak Ibu sekalian, dan salam hangat dari bumi Australia. Nuwun. Matur suwun, Mas Jos, matur suwun. Terima kasih banyak Profesor Quinn, matur sembah nuwun, sudah hampir tengah malam di Canberra, masih siap sedia. Baik, tamu kita selanjutnya adalah Profesor Ahmed Tekuru. Beliau adalah seorang Perteus Professor of Political Science di San Diego State University. Beliau juga merupakan Visiting Professor of Social Science di Universitas Islam Internasional Indonesia, di mana Profesor Dr. Komarudin Hidayat saat ini menjabat sebagai rektor. Profesor Ahmed juga salah satu pembicara dari forum diskusi membaca Indonesia kontemporer yang juga digagas oleh Profesor Komarudin. Profesor Ahmed, are you here already? Sepertinya belum kelihatan, Mbak Siti. Belum datang ya? Baik. Mas Budi, kalau gitu kita lanjut ke Mr. Mustafa Akhyol. Apakah sudah hadir? Saya cek dulu. Belum terlihat juga. Belum terlihat juga. Terlalu pagi di Amerika. Oke, masih di Amerika. Baik, kita akan kembali kepada Profesor Ahmed dan Mr. Akhyol nanti. Ibu Bapak sekalian yang sangat saya hormati, setiap hari ulang tahun membawa kesempatan bagi yang sedang mengalaminya untuk merenungkan apa saja yang sudah dilakukan, memikirkan apa saja yang belum dilakukan, dan merencanakan apa saja yang masih ingin dilakukan. Ulang tahun merupakan saat yang sangat personal, sekaligus juga komunal. Bahkan bagi sosok seperti Mas Komarudin Hidayat, bisa jadi ulang tahun adalah sebuah perayaan yang bersifat internasional dengan hadirnya teman-teman dari mancanegara. Ulang tahun juga merupakan saat yang spesial.
Nampaknya malam ini juga akan merupakan malam yang spesial bagi Mas Komar. Apa yang spesial, Mas Komar? Mungkin hanya Mas Komar dan Tuhan yang tahu ya, Mas. Mbak Aik juga tahu kali ya? Iya. Ibu Bapak ya, dan teman-teman yang baik. Aduh. Selamat ulang tahun Bapak. Luar biasa. Aduh, ini ada intruder datang ke rumah ini. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Mas. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umur serta mulia, serta mulia, serta mulia. Aduh. Ini protokol nih. Sekarang juga. Oke, potong kuenya. Sisain buat besok, Mas. Aku cuma bisa ngiler loh. Potong kuenya. Silakan kita potong dulu kuenya bersama. Dikirim. Kuenya. Sekarang makan kue dulu. Besok kita samperin rumahnya Tante Omi, kita hajar kuenya. Iya. Jangan habisin. Dari Jatibening jauh banget. Kuenya. Bang Omi. dihabisin ya Bang. Baik, terima kasih banyak Bang Elsa, Nadia Hastarini, Jerry Justianto, Pradana Adi, dan Mbak Profesor Dr. Nina Nurmila untuk kue ulang tahun dan kejutan spesial untuk Mas Komar. Sekali lagi Mas Komar, selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan membawa lebih banyak hadiah dan berkah untuk kita semua, Mas. Amin. 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 Lihat kamera. Oh. Make a wish for. Makasih. Cukup. Tutup ya. Mau dipotong nggak? Mau dipotong nggak? Dia beli lilinnya dulu. Oh. Saya ambilin anu ya. Dia beli lilin dulu Mas Komar. Iya. Kayaknya nggak ada lilinnya itu. Tiup lilinnya. Mungkin nggak ada lilin, ada obor kali, Nas, atau apa? Obor di belakang rumah tuh diambil. Bukan untuk lilinnya di off listriknya. Baik, apakah kita bisa lanjut, Mas Komar, atau mau bagi-bagi kue dulu? Nggak usah. Nanti sambil seminar, sambil makan kue kami di sini. Oh iya. Mbak Atin, kita kayaknya langsung ke sana, Mbak. Sisain buat besok, Mas Komar. Tega banget. Aku hanya diiming-imingi kuenya. Ya, pamit ya semuanya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Elza. Ibu Bapak yang saya hormati. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Setiap kali Komar ulang tahun, beliau memberikan kado bagi kita semua. Buah pikir dan catatan yang beliau sajikan dalam sebuah buku. Malam ini beliau akan memaparkan buku Imajinasi Islam, hadiah ulang tahun ke-68 bagi kita semua dari seorang Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Mas Komar, monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada teman-teman lama saya di sini, ada Pak Lurah dulu, Pak Belan, ada Prof. Queen, dan kalau satu-satu saya sebut nanti waktunya habis. Pertama, bahwa saya ingin bagi anak cucu saya ketika mengenang ayahnya, kakeknya ulang tahun, di samping makan-makan, potong kue mungkin, itu adalah untuk membincang ide-ide apa yang dipikirkan ayahnya ketika saya sudah usia usia senior lanjut itu. Saya ingin bahwa walaupun usia saya sudah lanjut, tapi setiap ulang tahun saya ingin untuk memberikan kenangan pada mereka, kita membicarakan masalah umat dan bangsa. Itu yang ingin saya tekankan. Dan saya terinspirasi dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjelang sakaratul maut, yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Jadi yang dipikirkan pada detik-detik menjelang wafat Nabi Muhammad, yang dipikirkan adalah umatnya, rakyatnya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan ahli warisnya, tapi umatnya. Bagi saya peristiwa itu sangat menginspirasi bagi saya. Yang kedua, buku ini seperti Saudara Budi katakan, ini proposal imajinasi Islam. Satu, dulu Nabi Muhammad ketika mengajak umatnya berhijrah, memasuki satu kehidupan baru, itu dari kehidupan yang sempit, diajak masuki kehidupan yang sangat luas. Dari hijrah dari kesempitan kepada keluasan. Hidup yang didominasi, dikurung oleh tribalisme, lalu Nabi Muhammad melakukan detribalisasi. Contoh yang sederhana, dia memberikan label Ansor Muhajirin, itu beyond tribalism. Kedua, diajak untuk berimajinasi bahkan sampai tentang Adam dan nabi-nabi sebelumnya yang waktu itu sudah terputus. Al-Quran menyebutkan kami tidak beda-bedakan nabi yang satu dengan yang lain. Bahkan banyak nabi-nabi yang diutus tapi namanya tidak dikisahkan. Dengan demikian Nabi Muhammad membuka wawasan horizon inklusif luar biasa, ditarik ke belakang untuk menghargai nabi-nabi sebelumnya. Bahwa nabi itu misinya sama, yaitu bertauhid pada Allah dan beramal soleh. Ritualnya saja yang beda-beda. Konstruksi ajarannya beda-beda sesuai dengan zamannya dan budayanya. Tapi yang paling mengesankan adalah Nabi Muhammad itu mengajak hijrah dari kesempitan kepada keluasan. Yang ketiga, sebelum Muhammad menerima wahyu, kualitas kemanusiaannya sudah leading, sudah unggul, sudah prima. Sampai-sampai lingkungannya menyebut Al-Amin, orang yang terpercaya. Artinya apa? Sebelum bicara agama, hendaknya kualitas kemanusiaan seseorang harus unggul lebih dahulu. Akhlaknya mulia sekali. Jadi bagaimana orang akan percaya pada Islam kalau yang bersangkutan pribadinya itu tidak unggul, tidak terpercaya, tidak al-amin. Nah, contoh dari Nabi Muhammad, pribadinya unggul dulu. Ibarat benih wahyu itu ketika bertemu dengan tanah, yaitu Nabi Muhammad sebagai manusia, tanahnya sudah subur. Ini juga nanti analog dengan perjalanan Islam. Islam ketika berkembang akan sangat berpengaruhi tingkat peradaban budaya apa yang dijumpai, ditemui oleh Islam. Ketika Islam ketemu pribadi Muhammad yang udah unggul, melahirkan pribadi unggul, sebagaimana juga Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sebagainya, yang pada dasarnya pribadi yang unggul, ketika ketemu Islam ya jadi unggul. Nah sekarang juga begitu. Ketika Islam keluar dari Mekah Madinah, ketemu peradaban Persia, Romawi, Yunani, India, di Irak di sana, maka kemudian muncul satu inovasi peradaban unggul. Sekarang pun begitu, ketika Islam di Amerika bertemu dengan peradaban Amerika yang punya tradisi institusi yang educated, maka ekspresi Islam di sana akan berbeda. Bahkan dia akan bertemu dengan institusi Ivy League, kampus-kampus yang ternama, sehingga kampus-kampus di Barat itu hemat saya sudah menggantikan peran Baitul Hikmah di Baghdad abad tengah. Yang saya tidak melihat tanda-tanda Baitul Hikmah itu untuk kembali lagi. Gitu.
Nah, ini juga terjadi ketika Islam datang ke Indonesia. Ketika Nusantara, di Jawa khususnya, sudah unggul peradabannya, ditandai dengan Borobudur dan Prambanan, maka ekspresi artikulasi keislaman juga unggul. Sebaliknya, ketika Islam bertemu pada masa yang tukang perang, maka kemudian Islam akan terbawa pada wacana peperangan. Artinya apa? Agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Agama mempengaruhi budaya dan budaya mempengaruhi agama. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa sekarang kita masuk peradaban budaya yang sangat baru yang tidak dijumpai oleh umat Islam di abad tengah. Dengan adanya digital culture, penduduk bumi semakin banyak, ada climate change, kemudian peran wanita, pembagian tugas sudah semakin sama antara tradisi di padang pasir, semua ini mendatangkan satu pengaruh yang sangat berbeda. Dan semua itu sentralnya pada Muhammad. Kalau ditarik ke belakang, lewat Muhammad, saya mengenal Allah. Saya dikenalkan Allah lewat Nabi Muhammad. Dan kalau ditarik ke belakang, dari sosok Muhammad melahirkan ajaran Islam, kemudian melahirkan sahabat, ada tabi'in, ada ulama, dan seterusnya. Dan sampai sekarang ini saya mengenal Islam tentu dari guru saya, dari bacaan saya. Dan saya sebagai warga dunia, tidak hanya warga Indonesia, telah terjadi mau tidak mau yaitu passing over. Melewati batas-batas, sekat-sekat budaya, agama, buku yang saya baca juga sebagian penulisnya bukan hanya orang Islam, banyak sekali, dan pikiran saya dipengaruhi banyak literatur. Nah, pertanyaannya lebih-lebih sekarang ketika sains berkembang begitu pesat, kira-kira apa yang distintif dari agama? Nah, berikutnya lagi, dari sekalian, saya melihat bahwa pasca Rasulullah itu kemudian Islam berkembang, dan kemudian melahirkan banyak madhab, dan madhab itu memang satu kepastian yang tak terelakkan karena yang dihadapi umatnya berbeda, tantangannya berbeda, ulama dalam memahami Islam juga berbeda, entah disiplinnya, satu sosialnya, dan lebih dari itu ketika kita kembali pada Al-Quran, Al-Quran juga ternyata banyak ayat-ayatnya yang multi-poli, multi-meaning, multi-interpretation, yang dalam istilah teknis akademis yaitu ambiguity. Jadi bahasa puisi itu bahasa yang selalu melahirkan ambiguitas dalam pengertian yang positif, dalam pengertian banyak makna. Sehingga makna-makna itu dikonstruksi oleh para penafsir, dan yang sampai pada saya adalah tafsiran atas tafsiran atas tafsiran atas tafsiran. Nah, oleh karena itu saya ingin dan saya menemukan kepada sosok Muhammad. Satu, Muhammad sebagai orang Arab yaitu Muhammad bin Abdullah, itu yang dia dipengaruhi, dibentuk dengan budaya Makkah waktu itu. Dan kedua, Muhammad dalam kapasitas sebagai anak Adam, sebagai manusia, yamshuna yakuluna yamshuna fil aswaq, layaknya manusia, jadi sebagai anak Adam, basyariah. Yang ketiga, Muhammad sebagai nabi, dia mendapat berita yang diyakini dari Tuhan. Nah, yang satu lagi yang ini jarang dibahas secara agak tuntas, yaitu ayat yang mengatakan, maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan ayah dari anak-anak siapapun. Maksudnya apa? Dalam diri Muhammad itu, dalam dadanya ada kualitas, yang kualitas itu yang bisa mi'raj ketemu Nabi Muhammad yang Jibril pun tidak tahu. Dan pada dimensi itulah Muhammad yang disebut Ruhul Amin, Muhammad sebagai Nurullah, Muhammad sebagai Nur Muhammad, Muhammad sebagai wujud pertama, dan ini berserakan hadis-hadis yang bicara soal itu. Dan kalau kita bicara sumbernya Nabi Muhammad, ternyata yang saya amati ada banyak sumber. Satu, kita mengenal Muhammad lewat hadis, ada lagi lewat sirah, ada lagi lewat dzurriyah, ada lagi lewat dimensi spiritual. Jadi ternyata banyak channel untuk mendapatkan komunikasi spiritual dengan Rasulullah, dan juga lewat Rasulullah itu kita dikenalkan pada alam yang gaib, pada Allah. Nah, oleh karena itu
saya melihat Islam itu punya warisan spiritual yang sangat kaya. Kedua, dia melahirkan satu tatanan ritual yang sudah mapan sekali. Dan yang ketiga, Al-Quran itu juga mempunyai satu ajaran yang jelas dan tegas, yang sampai hari ini saya katakan tadi, saya minjam istilah Syahab Ahmad, ketika kita memahami Al-Quran sebagai sumber utama, ada istilah preteks, ada teks, ada konteks. Ya. Jadi teks itu ya tertuang dalam Al-Quran, dan itu penuh dari ambiguitas yang mau ditafsir. Preteks itu adalah ada orang-orang yang bisa membaca ayat-ayat Tuhan, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat ilahiyah lewat hati, yang itu di luar teks. Makanya ketika Al-Ghazali dikritik ahlul hadis, ahlul fikih, karena Ghazali menggunakan hadis yang lemah, begitupun Ibnu Arabi menggunakan hadis yang lemah, Imam Ghazali, Ibnu Arabi, dia tenang saja. Ketika ditelusuri, mengapa tenang? Aku yakin hadis ini sahih. Mengapa? Karena aku sudah langsung ketemu dengan Rasulullah. Itu. Aku berdoa, aku ketemu Rasulullah. Gitu. Tentu ungkapan seperti ini tidak populer dengan ahlul hadis, gitu. Tapi di kalangan sufi, filosof itu sangat bisa dipahami dan populer. Tentu kita sudah sekalian ketika kita bicara horizontal, Muhammad sebagai makhluk historis ini kelebihannya, manusia historis, sehingga dengan demikian Nabi ya yang paling terbuka secara historis adalah Nabi Muhammad. Tidak ada yang hampir, tidak ada yang remang-remang. Semuanya bisa didiskusikan. Baik Muhammad dalam konteks sebagai orang Arab, anaknya Abdullah. Baik Muhammad sebagai anak keturunan Adam. Baik Muhammad sebagai Nabi, maupun lebih masuk lagi dalam mystical philosophy. Kita akan sampai pada Muhammad yang merupakan tajalli Allah. Tajalli sifat Allah yang paling sempurna. Kalau kita bicara wahdatul wujud, itu bukan pada Ibnu Arabi, bukan pada Bayazid Bustami, bukan. Wahdatul wujud yang paling tinggi ternyata pada diri Muhammad. Gitu. Ini ada sekalian sekedar sebagai pengantar, dan terakhir saya ingin mendengarkan semua tanggapan Anda akan saya catat untuk saya kembangkan nanti menjadi satu extended revision jadi buku. Tapi concern saya adalah kalau pemikiran Islam, kalau kita bicara Islam, itu akhirnya Islam yang dikonstruksi oleh umatnya, tidak dikonstruksi ulang, tidak ditafsirkan ulang, maka hemat saya Islam akan ketinggalan dan tidak bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Karena agama, to some extent, itu adalah konstruksi budaya. Pemikiran teologi, kalam, fikih, itu semua adalah produk ijtihadi. Dan pada zamannya, itu sangat meaningful diperlukan, tapi hari ini hemat saya ada beberapa bagian-bagian yang mestinya harus ditulis ulang, karena itu semua adalah produk zamannya. Jadi kalau kita kembali pada awalnya, yaitu semasa Rasulullah, waktu itu belum ada madhab, waktu itu belum ada. Yang ada adalah satu ajaran moral, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, dan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat dan akhlak itu sangat mendapatkan penekanan yang jelas sekali dalam ajaran Islam. Hari ini terakhir sebagai penutup, saya dapat beberapa berita di Inggris, di Amerika, ada beberapa orang tertarik pada Islam karena apa? Karena terkesan dengan akhlak kawan-kawannya yang Muslim, bukan yang galak-galak. Justru karena akhlaknya itulah yang membuat mereka tertarik. Bagi saya itu rasanya yang perlu kita kembangkan sekarang ini. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Komar, terima kasih banyak atas pemaparan yang lezat dan menggugah kita semua. Sekarang kita sudah sampai kepada acara inti dari keseruan pada malam hari ini, Mas. Sudah hadir bersama kita teman saya yang cantik dan bernas, Mbak Neng Dar Afifia, yang akan membantu diskusi bedah buku Imajinasi Islam karya Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Mbak Neng, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Vivi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan seperjuangan, dan juga yang tak bisa saya sebutkan satu persatu karena akan memakan waktu. Pertama-tama saya atas nama pribadi, juga keluarga, dan sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Komar. Semoga selalu sehat, bahagia, dan menjadi pandu selalu menjadi pandu dan membawa obor bagi umat dan seluruh anak negeri. Malam ini, sebagaimana sudah kita tahu bersama bahwa kita akan mendiskusikan dan membedah karya terakhir barangkali dari Mas Komar. Karya terakhir maksudnya ditulis baru-baru ini oleh Mas Komar yang memang sengaja didedikasikan untuk ulang tahunnya yang ke-68. Jadi buku ini adalah benar-benar fresh from oven ya gitu. Dengan judul Imajinasi Islam, sebuah rekonstruksi Islam di masa depan. Secara teknis, Bapak Ibu yang belum baca, buku ini terdiri dari 5 bab, ya, dengan jumlah halaman 128 halaman, tidak terlalu tebal, ya, tetapi sangat padat. Jadi kita tidak punya tidak harus membuang banyak waktu untuk membacanya. Jadi sangat cukup singkat ya dan bernas. Nah, tetapi sebagaimana telah dideklar atau dinyatakan oleh Mas Komar bahwa buku ini bukan merupakan hasil riset yang sistematis ya, melainkan refleksi subjektif dari seluruh bacaan, dari bacaan-bacaan yang Mas Komar sudah baca tentang Islam khususnya ya, dan di dalamnya penuh renungan filosofis, sufistik, teologis, dan juga politik dan sosial. Padat sekali. Nah, untuk membahas buku ini, di tengah-tengah kita ada 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Haidar Bagir. Beliau adalah Direktur Kelompok Penerbit Mizan dan penulis banyak buku tentang tasawuf dan filsafat. Yang kedua adalah Profesor Nina Nurmila, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII. Yang ketiga adalah Pendeta Silvana Atifule. Beliau adalah Wakil Presiden Gereja-Gereja Reform Sedunia. Yang keempat adalah Ketua Panitianya sendiri, yaitu Dr. Budi Munawar Rahman, dosen Islamologi STF Biyarkara. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu semua, kita akan langsung saja kepada pembedah langsung atau pembedah atas buku ini. Yang pertama saya ingin berikan waktu kepada Dr. Haidar Bagir, bagaimana tanggapan beliau tentang buku ini. Utamanya adalah refleksi filosofis dan sufistik atas apa-apa yang ditulis oleh Mas Komar. Tentu saja ada aspek-aspek yang lain yang boleh juga dibahas oleh Mas Haidar.
Kepada Mas Haidar dipersilahkan, waktunya hanya punya 10 menit, Mas. Dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Mbak Neng Dara Afia. Tentu saja saya akan mulai dengan menyampaikan kegembiraan, kebahagiaan menyambut ulang tahun Mas Komar yang meskipun umurnya sedikit lebih tua dari saya, tapi penampilannya jauh lebih muda dari saya. Atau persisnya, saya tampil lebih tua dari Mas Komar. Itu menunjukkan bahwa Mas Komar insya Allah sudah menjadi pribadi yang lebih matang, lebih terkontrol, lebih bahagia, sehingga tampil dalam penampilan fisiknya sebagai berumur lebih muda dari saya yang barangkali masih terpecah-pecah ini. Insya Allah Mas Komar terus sehat, terus awet muda, terus produktif, karena pemikiran-pemikirannya selalu ditunggu orang banyak di negeri kita. Senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk bicara pada malam ini. Sedikit saja, saya akan menyoroti saya sudah baca secara skimming. Mohon maaf, mungkin gambar saya terlihat gelap. Ini karena persoalan saya sedang berada di Bukit Tinggi memasuki Kota Padang. Harusnya tadi siang saya sudah sampai di Jakarta dan sudah bisa ikut Zoom ini secara lebih proper dari rumah. Tapi ternyata karena tes PCR di Bukit Tinggi memerlukan waktu 2 hari dan itu tidak saya antisipasi. Akhirnya keberangkatan saya siang hari ini terpaksa tertunda besok. Jadi ini saya di dalam mobil sebetulnya mengikuti acara ini, meskipun itu tidak mengurangi kebahagiaan saya mengikuti acara yang seru, meriah, dan seperti kata Mas Komar sendiri, insya Allah manfaatnya jauh di atas peringatan ulang tahun yang biasa, karena Mas Komar seperti kata beliau tadi, ingin memberikan legacy yang lebih lestari, lebih bermanfaat, lebih substansial, antara lain dalam bentuk karya-karya intelektual, seperti juga buku yang sekarang diterbitkan yang disebut oleh Mas Komar sebagai proposal ini. Penggunaan istilah imajinasi ini menurut saya sangat sentral, sangat penting. Dan sebetulnya menurut saya keluasan ajaran Islam itu ditampung di dalam penggunaan kata imajinasi ini. Kebetulan Mbak Neng Dara Afia tadi minta saya membahas dari sudut pandang filsafat dan tasawuf. Di dalam tasawuf penggunaan istilah imajinasi ini luar biasa sentral. Ya, umumnya disebut sebagai creative imagination. Ini juga suatu kata sentral di dalam sains sebetulnya, meskipun banyak orang seringkali lupa bahwa sains itu bahkan menurut saya lebih penting dari metode saintifik yang dibangun atas unsur observasi eksperimental dan pemikiran rasional. Creative imagination ini jauh lebih sentral. Saya pernah menulis sebuah artikel di Kompas yang karena kesalahpahaman dimuat juga di Tempo, yaitu judulnya Puisi dan Musik Sains. Saya menunjukkan di situ betapa imajinasi sesungguhnya berperan lebih sentral di dalam penemuan pemikiran-pemikiran ilmiah ketimbang apa yang disebut sebagai scientific method itu. Einstein misalnya mengatakan saya lebih cocok disebut sebagai seorang artis, seniman ketimbang seorang saintis, karena semua penemuan saya termasuk teori relativitas umum dan teori relativitas khusus itu ditemukan lebih dengan daya imajinasi ketimbang apa yang disebut sebagai scientific method. Nah, dalam sains begitu, sebetulnya dalam semua karya kemanusiaan, imajinasi inilah suatu daya yang paling sentral. Jadi peradaban kemanusiaan, budaya, agama, semua karya manusia sesungguhnya ditopang oleh imajinasi ini. Di dalam tasawuf, ada orang seperti misalnya Henri Corbang. Henri Corbang seorang pemikir Perancis, filosof Perancis, yang diakui sebagai ahli filsafat barat
Dia adalah penerjemah Being and Time karyanya Heidegger ke dalam bahasa Perancis. Tapi kemudian dia converted, mempelajari lebih banyak filsafat Islam, khususnya filsafat Persia, ya. Lebih khusus lagi Suhrawardi. Saya sendiri memiliki beberapa ketidaksejalanan dengan pikiran Angry Korban yang menurut saya more Persian than the Persians. Karena itu Angry Korban banyak mempelajari Suhrawardi yang pemikirannya banyak dilatar belakangi oleh filsafat Persia, ya. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa pemikiran Angry Korban ini kemudian meleset, tidak, tapi terkesan lebih terkesan agak terlalu eksklusivistik. Meskipun Angry Korban juga dikenal sebagai ahli Mulla Sadra dan juga di Ibn Arabi. Dia menulis 2 buku tentang creative imagination. Satu terkait dengan Ibn Sina, satu lagi terkait dengan Ibn Arabi. Di dalam tasawuf, ini ada sentra seluruh pemikiran. Ibn Sina meskipun dianggap sebagai filsuf dari patetik par excellence, tapi sesungguhnya dia juga seorang sufi di mata Angry Korban lebih-lebih lagi, ya. Nah, yang ingin saya katakan penggunaan kata imajinasi dalam buku Mas Komar ini menurut saya sebetulnya menunjukkan esensi Islam, bahwa jadi Islam ini sebetulnya suatu agama yang harusnya menurut saya, sebagaimana juga yang saya pahami dan diungkapkan oleh Komar dalamnya, itu mencakup semua, mencakup bukan hanya yang seolah-olah baru lahir bersama dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, tapi ini sebuah agama sejak Nabi Adam. Kenyataannya menggunakan istilah bahwa Islam ini dipakai untuk menunjukkan agama-agama, semua agama sesungguhnya. Semua agama disebut sebagai Islam. Kadang disebut sebagai agama kaum hunafa, bahwa ini agama yang sudah bermula sejak adanya kemanusiaan, ya. Mas Komar tadi menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah diciptakan sebagai nur bahkan sebelum Adam diangkat menjadi nabi. Di dalam tasawuf, di dalam hierarki tajalliyat menurut Ibn Arabi dan banyak sufi lain, Nur Muhammad itu adalah ta'ayyun pertama setelah Allah, setelah martabat Allah SWT. Jadi martabat yang la ta'ayyun, yang masih ghaibul ghuyub, belum bisa ditunjuk, namanya martabat zat atau ghaibul ghuyub. Kemudian tajalli pertama yaitu martabat Allah, sudah bisa ditunjuk tapi belum bisa dideskripsikan, masih simple, basit, masih kadang disebut juga sebagai di dalam surat Qul huwallahu ahad disebut as-samad, sesuatu yang masih simple, yang masih pejal kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, martabat pertama setelah martabat ilahiyah itu martabat Nur Muhammad. Nah, di bawahnya nanti martabat wahidiyah, martabat asma dan sifat Allah SWT yang sudah memiliki kemajemukan dan turun lagi kepada martabat ayan thabitah. Semua ciptaan, baik itu manusia, makhluk-makhluk lain, atau hukum alam, budaya, apa saja yang di alam semesta itu berasal dari martabat ayan thabitah. Dan martabat ayan thabitah ini berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini mencakup semuanya, mencakup seluruh sifat-sifat ketuhanan, kemudian pecah ke dalam asma dan sifat, menurunkan ayan thabitah, model-model dari semua ciptaan, sejak Adam sampai kapanpun, semua ciptaan itu bersumber dari model atau ayan thabitah, yang kalau kita urut, dia berada di dalam al-insan al-kamil, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya imajinasi dari kaum muslimin, bahkan imajinasi dari seluruh umat manusia sejak Adam sampai kapanpun itu tercakup di dalam ajarannya Nabi Muhammad, di dalam tajalli Nabi Muhammad, di dalam Al-Quran, ya, tercakup dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad, agama yang disebut Islam itu adalah agama yang mencakup
bukan hanya agama yang secara resmi disebut sebagai agama Islam secara institusional, tapi di dalam semua agama, karena semua agama itu turun dari Allah SWT, di dalam Al-Quran disebut sebagai Islam. Ya, nah disinilah kata imajinasi penting, bahwa sesungguhnya dibutuhkan daya imajinasi, dan pada kenyataannya memang daya imajinasilah yang selama ini menangkap manifestasi dari Nur Muhammad itu secara tidak terbatas. Ya, manifestasi Nur Muhammad itu tidak terbatas, ada di mana-mana. Umat manusia kemudian menangkap sebagian menghasilkan baik pluralitas agama maupun di dalam internal Islam sendiri pluralitas pemahaman tentang ajaran Islam. Ya, dan imajinasi ini tidak terbatas. Imajinasi ini misalnya yang menghasilkan seorang tokoh seperti Ibn Arabi yang menulis 300-an buku. Salah satunya adalah Futuhat Makkiyah yang dalam edisi aslinya itu 18 jilid misalnya. Itu semua dan karya-karya para pemikir besar itu semuanya sebenarnya merupakan cipratan dari imajinasi ini, ya, dari kemampuan untuk menangkap tajalli Allah SWT di alam semesta. Ya, jadi Ibn Arabi misalnya mengatakan begini, ada tak terbatas jumlah tafsir Al-Quran yang benar, yaitu sejumlah semua manusia yang menghampiri Al-Quran dengan hati yang bersih. Artinya siapapun dengan hati yang bersih menghampiri Al-Quran, dia mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran, maka tafsirnya benar. Ya, bahwa hampir-hampir jumlah tafsir terhadap Al-Quran yang benar itu sejumlah umat manusia yang ada. Sejauh umat manusia itu, bagian dari umat manusia itu mendekati Al-Quran dengan hati yang bersih dan niat yang baik. Jadi semua orang sebetulnya bisa mendekati Al-Quran, bisa mendekati ajaran Islam yang Al-Quran itu adalah sentralnya. Jadi penggunaan istilah imajinasi ini saya kira, dan ini pada saat yang sama menunjukkan Islam, menunjukkan ajaran Islam, menunjukkan keluasan ajaran Islam, sehingga hanya keterbukaan terhadap pluralitas sajalah yang memungkinkan khazanah ajaran Al-Quran, ajaran Islam, ini benar-benar bisa digali. Apa yang tampak sebagai madhab, apa yang tampak sebagai aliran, apa yang tampak sebagai Islam yang dipengaruhi oleh budaya-budaya yang jumlahnya ribuan sesuai dengan suku-suku bangsa yang ada, termasuk di Indonesia misalnya. Ibn Arabi itu mengatakan selain dalam tradisi disebutkan ada 124.000 nabi, di luar nabi itu masih ada Allah SWT itu menunjuk orang-orang bijak yang oleh Allah diberi namus, jamaknya nawamis. Mereka bukan nabi, tapi juga mereka memiliki semacam ilham dari Allah SWT. Ya. Nah, jadi saya kira kata imajinasi ini penting. Kalau kita memahami makna dari kata imajinasi ini, maka insya Allah kita akan memahami bahwa tidak ada satu cara pendekatan terhadap ajaran Islam kecuali didasarkan pada keterbukaan, pada penghormatan terhadap perbedaan, pada penghormatan terhadap budaya, pada penghormatan terhadap zaman berubah-ubah terus, dan pada segala sumber perubahan yang melahirkan pluralitas itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan karena saya tahu waktu saya hanya 10 menit. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit cipratan yang merupakan apresiasi terhadap pendekatan yang dipakai oleh Mas Komar di dalam buku ini, dan kami semua menunggu insya Allah pada saatnya akan muncul sebuah buku yang sekarang ini seperti kata Mas Komar baru merupakan proposalnya dan bisa menjadi patokan, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memahami ajaran agama yang mulia ini dengan suatu cara yang sejalan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk nilai-nilai keragaman, nilai-nilai budaya, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai ilmu pengetahuan, sehingga Islam sebaliknya dari mengerangkeng umatnya di dalam percaturan dengan umat-umat lain, justru bisa menjadikan umat Islam ini salah satu kontributor terhadap
perkembangan peradaban, budaya, sains, dan lain sebagainya demi kemajuan umat manusia. Itu Mbak Neng Dara Afiah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haidar, menciprat sekali ya. Jadi tadi kata Mas Haidar mudah-mudahan menjadi cipratan gitu. Menurut saya sih menciprat sekali gitu. Mas Haidar ini alumni ITB tapi sangat fasih ya dan artikulatif sekali menjelaskan tentang pandangan-pandangan sofistik dan filosofis yang saya sendiri tidak sehebat ya, tidak seartikulatif Mas Haidar. Padahal saya alumni Fakultas Usuluddin. Jadi kalau Mas Komar menulis renungan-renungan filosofis dan sofistik itu salah satunya karena Mas Komar itu alumni Fakultas Usuluddin, alumni putra terbaik ya, putra terbaik, sehingga buku-bukunya juga saya sebarkan ke teman-teman. Ini sangat Usuluddin banget sebenarnya gitu ya, bahwa misalnya ada tambahan-tambahan yang lain dari Mas Komar itu karena Mas Komar senantiasa update ya terhadap perkembangan ilmu yang ada. Satu hal lagi tadi juga Mas Haidar menyampaikan tentang filosofi Nur Muhammad. Sejujurnya Mas Komar, saya tuh baru paham tentang konsep Nur Muhammad itu dari bukunya Mas Komar. Jadi tolong ya baca Bapak Ibu para hadirin gitu. Padahal konsep itu kalau di dalam buku-buku tasawuf susahnya minta ampun penjelasannya ya. Tapi di buku Mas Komar itu mudah sekali memahami tentang konsep Nur Muhammad ini dan tadi sudah dicerna dengan baik oleh Mas Haidar. Selanjutnya pembicara yang kedua adalah Profesor Nina Nurmila PhD. Dia adalah sahabat saya yang malang melintang di dunia akademis ya, karena juga menjadi komisioner di Komnas Perempuan. Silakan kepada Nina, waktunya juga sama 10 menit. Dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Neng, sahabatku, Mbak Vivi, kemudian panitia lain Mbak Vivi yang elegan ya sudah membuka acara ini, kemudian Caati, Nadia dan panitia lainnya ya, juga kepada Perdana Adi Mukti yang selalu berupaya menghindari panel ya, male only panel ketika pembicara itu semua laki-laki gitu ya, sehingga kemudian pada malam hari ini yang menjadi penanggap buku Imajinasi Islam ini terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan ya. Sangat mencerahkan sekali tadi tanggapan dari Mas Haidar Bagir ya, ahli filsafat dan tasawuf gitu, dunia yang saya harus banyak geluti lagi dalam masih belajar gitu ya. Juga nanti Mas Budi, Pendeta Silvana ya, Pendeta Silvana juga bersama Neng, kita sama-sama di Komnas Perempuan dalam periode yang berbeda. Saya lihat juga ada senior saya Mas Habib Hirzin ada di sini ya. Walaupun saya pada malam hari ini adalah untuk menanggapi buku Imajinasi Islam, izinkan saya untuk membagi 2 bagian ya, 5 menit, satu untuk ucapan pribadi dan yang kedua untuk tanggapan buku ya. Jadi karena ini adalah acara ulang tahun, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-68, hampir kepleset seperti Mas Budi ya. Padahal semua audien di sini itu sudah bersepakat bahwa Mas Komar itu jauh lebih muda ya daripada usia yang sebenarnya ya. Itu semua ya, saya lihat di medsos dan di sini semuanya mengatakan hal seperti itu. Dan kalau misalnya ingin tampak muda seperti Mas Komar, lebih muda dari usianya, mungkin harus mendengar apa yang saya akan katakan ini dari pengamatan saya yang dari bulan
Juli itu dipanggil untuk bertugas di Triple IU ataupun UI 3 ya, Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat, bahagia, dan semakin sukses dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin ya. Dan saya juga ingin mengucapkan rasa syukur ya, saya sudah diajak bergabung di UI 3 yang dengan ini saya jadi lebih bisa belajar lebih banyak ya kepada Prof. Komarudin Hidayat sebagai rektor saya, atau misalnya atau panggilan akrabnya Mas Komar gitu ya, yang saya perhatikan misalnya beliau itu intellectually engaged ya, yang saya tahu forumnya saja misalnya Cak Nurian Urban Supism, kemudian membaca Indonesia Kontemporer bersama Dr. Pili Vermonte, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UI 3 yang pada malam hari ini juga hadir, dan tidak hanya cukup dari situ saja, di kampus kami juga beliau menginisiasi adanya Faculty Forum, di mana forum tersebut bukan hanya untuk lebih mendekatkan dan bersilaturahmi di antara kami, tapi karena keinginan beliau untuk bisa memberikan kontribusi agar terhadap Indonesia ataupun kebijakan publik Indonesia agar Indonesia menjadi baik. Jadi itu adalah salah satu dari rahasia kelihatan mudanya, karena beliau ingin selalu memberikan manfaat ke sekitarnya gitu. Dan saya lihat juga beliau banyak membaca buku-buku terbaru. Jadi usia tidak menghalangi beliau untuk selalu belajar dari buku-buku terbitan baru. He always want to keep updated ya with the new knowledge gitu ya. Dan dia juga banyak teman ya, di sini terlihat sekali ya dalam acara ulang tahun ini teman-teman beliau itu dari tidak mengenal jenis kelamin, laki-laki, perempuan, kemudian dari berbagai agama gitu ya. Dan saya melihat dengan relasi baik ini beliau dapat mewujudkan keinginannya, diantaranya membangun UI 3 ya bersama teman-teman lainnya, walaupun beliau itu memang seperti yang sudah dikatakan teman-temannya tadi, bahwa beliau sangat rendah hati gitu ya, dan cenderung menolak kalau misalnya disebut sebagai inisiator pembangunan UI 3 ya, dengan mengatakan bahwa yang menginisiasi UI 3 itu adalah para intelektual Indonesia gitu ya. Dan saya bisa mengatakan bahwa he is one of the leading Indonesian intellectual ya, who initiated the establishment of Triple IU ya, ataupun UI 3. Dan dengan jadi menurut saya Prof. Komarudin Hidayat sebagai rektor pertama, kalau tidak ingin disebut inisiator, walaupun saya melihat beliau adalah leading inisiator ya, itu tidak bisa dipisahkan dari UI 3, karena itu adalah implementasi atau perwujudan dari ide-ide beliau gitu ya, tentang termasuk diantaranya imajinasi Islam, walaupun buku imajinasi Islam ini sama sekali tidak menyebutkan satu kata pun UI 3 gitu ya. Tapi dengan pendirian UI 3 itu diantaranya saya melihat beliau ingin mengubah ya mentalitas umat Muslim, terutama umat Muslim Indonesia ya, dari mentalitas bisa diberi beasiswa ke luar negeri, tapi dia ingin menunjukkan Indonesia itu mampu untuk sebagai masyarakat Muslim yang mayoritas itu mampu untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Muslim dunia gitu ya, yang bisa juga memberi. Dan itu mentalitas yang memang harus diubah ya, dan itu dianjurkan di dalam Islam itu adalah yadul ulya khairu min yadis sufla. Jadi dalam salah satu video yang mungkin sudah disebarkan, bahwa beliau mengatakan bahwa Indonesia is part of G20 gitu, yang itu tidak lebih miskin dari negara-negara yang selama ini juga orang-orang Indonesia pergi, misalnya ke Sudan, Tunisia, dan Maroko. Dan dengan UI 3 ini, dengan skema beasiswa, kemudian orang dari luar negeri seperti Tanzania, Gambia, kemudian bahkan dari Kanada sekalipun itu menjadi bagian dari UI 3 gitu, yang sudah mulai kuliah pada tanggal 27 September 2021 ini gitu ya. Dan ini UI 3 ini persembahan atau wujud dari
Islam rahmatan lil alamin. Lil alamin itu bukan hanya terbatas hanya muslim saja, tapi inklusif ya, terbuka ya bagi muslim ataupun non muslim gitu ya. Karena memang semesta itu bukan hanya terbatas pada muslim, tapi juga alam semesta ya. Jadi conserving the environment. Jadi dan kemudian saya lihat buku ini juga mendukung reinterpretasi untuk melahirkan beragam tafsir berdasar konteks kekinian. Dan ini menurut saya dari kacamata saya sebagai seorang feminis sangat menguntungkan ya, adanya reinterpretasi penafsiran kontekstual itu menguntungkan para perempuan untuk lebih bisa mewujudkan keadilan relasi gender ya. Nah, kemudian ya saya juga bersama dengan yang lain saya salut dengan ide lahirnya buku setiap tahun, setiap kali merayakan ulang tahun ya. Jadi perayaan ulang tahun bukan hanya bernyanyi dan memotong kue, tapi ada sesuatu yang meaningful ya, dikontribusikan kepada sekitar kita gitu ya. Dan ini juga karena beliau adalah seorang profesor, tentu saja bisa dijadikan sebagai pemenuhan kewajiban profesor, walaupun mungkin perlu ditambahkan di bagian belakang itu adalah list of reference, karena memang sebetulnya buku ini ya selain refleksi, walaupun diklaim ini bukan hasil riset ilmiah, ini tidak bisa dipisahkan dari hasil proses bacaan Prof. Komar ya selama ini, dari bacaan buku, ratusan buku yang kemudian terrefleksikan secara komprehensif dan kohesif di dalam buku ini gitu ya. Dan buku ini tadi Ibu Neng Dara sudah menyebutkan ya isi buku bahwa ini adalah dari sejak, jadi merupakan ya dia kecil gitu ya, tapi komprehensif, kohesif, membahas tentang Islam sejak lahirnya, kemudian perkembangannya dan refleksi serta stagnasi gitu ya setelah mencapai golden age. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa imajinasi Islam, buku ini menginginkan terwujudnya Islam sebagai rahmat bagi semesta. Tadi hadisnya juga sudah disebutkan oleh Prof. Komar sendiri ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian terwujud dalam akhlak, yaitu innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak gitu ya. Latar belakang saya dengan Prof. Komarudin Hidayat itu sangat berbeda ya. Kalau tadi dengan Dr. Haidar Bagir itu agak dekat-dekat ya, sama-sama sufistik dan filosofis gitu ya. Kalau saya sebagai orang yang bukan berbackground pengetahuan filsafat, saya menangkap buku ini menekankan aspek spiritual dalam kehidupan beragama ya, sehingga kemudian buku ini menjadi pengimbang penting di tengah fenomena kehidupan beragama yang cenderung formalistik. Formalistik itu misalnya orang itu bisa merasa sudah sangat soleh ya ketika misalnya sholat duha berjamaah, sholat tahajud gitu ya, berbaju koko atau berkerudung. Tapi dalam kehidupan seharinya misalnya ketika sholat atas nama ingin sholat Jumat, tapi kemudian menutup akses jalan umum gitu ya, memaksa orang untuk menghormati sedang beribadah, tapi kemudian jadi itu menghilangkan unsur maslahat kepada orang lain gitu ya. Jadi menurut saya buku ini memang filosofis. Jadi kalau Profesor George Quinn itu senang dengan bukunya yang menjadi Indonesia gitu ya. Kalau buku favorit saya itu adalah memahami bahasa agama, yang di dalamnya saya misalnya tahu gitu ya bahwa ketika seseorang itu mengucap doa, maka doa itu sendiri menjadi pagar ataupun lingkaran yang